Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman. Jumpa lagi kita di channel Desa Mabindo. Saya Asdar Kajang kembali hadir di channel ini untuk berbagi ilmu terkait dengan hal-hal yang biasa kita hadapi dalam suatu pekerjaan. Dalam kasus ini saya akan memberikan suatu tutorial bagaimana melakukan validasi terhadap data. Jadi validasi ini adalah untuk menguji suatu data itu bernilai benar atau salah ya dengan cara ini. Dan ini biasa kita temui kalau di perangkat desa itu biasa kita temui dalam pembuatan laporan dokumen laporan keuangan desa, laporan keterangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu di salah satu lembar yang menyatakan bahwa referensi dari suatu nilai itu diambil dari kolom tertentu. Jadi contoh dokumennya itu saya akan perlihatkan. Itu adalah begini. Maaf lambat teman-teman ya. Jadi contoh dokumennya itu ini. Saya buka dulu kuncinya. Yang ini teman-teman. Ini di dokumen ini mengatakan bahwa C9 dan C15 referensinya. Maksudnya data ini referensinya dari C9 dan C15. Ini maksudnya adalah ketika di kolom C9 sama dengan C15 maka nilainya salah satu dari ini C9. Jadi ini bentuk dokumennya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan bagaimana melakukan validasi terhadap data itu. Jadi saya perlihatkan saja yang bagaimana membuat sebuah validasi. Jadi contoh kasus ini sheet 1, ini saya kasih nama validasi ya. Validasi. Kemudian ini data. Ini kita hapus saja. Nah, ini ada validasi di sini adalah data. Jadi katakanlah kita buat kolom, misalnya ini ya. Nomor, kemudian data. Ini nomor 1, 2. Nah, cara mengurutkan ke bawah ini teman-teman begini. Ini kita blok sampai 2, kemudian setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita klik sudutnya ini, kalau sudah ada tanda tambah, kita tarik ke bawah. Nah, ini. Maka dia akan otomatis memberi nomor. Jadi contohnya begini. Rapikan dulu. Kemudian kita hilangkan ini grid line-nya. Nah,
kemudian ini. Misalnya di nomor 1 misalnya 500.000. Nah, ini untuk ini kan general ya. General formatnya, dan kita kasih format Indonesia yang lengkap ya. Misalnya ini 200.000. Ini 500.000. Ini 300.000. Ini 400.000. Ini 200.000. 150.000. 120.000. 150.000. 130.000. 200.000. 500.000. 400.000. 300.000. 250.000. Ini anggaplah data. Jadi anggaplah data yang akan kita lakukan validasi. Jadi saya kasih contoh begini. Kita selang seling ini ya. Selang seling. Kita anggap bahwa ini data 1, data 2, dan seterusnya. Nah, kita lakukan validasi di sini. Ini 2 lembar kerja, data dan validasi. Kita lakukan validasi di sini. Katakanlah untuk melakukan validasi terhadap data yang ada tadi. Misalnya di validasi pertama itu mengatakan kalau kolom 1 sama dengan kolom 5 ini ya, maka nilainya kolom 1 atau kolom 5 sama saja kan, maksudnya kan ini kolom 1 di sini ya, kolom 1 ini maksudnya sama dengan kolom 5, maksudnya nilainya sama dengan kolom 5, maka nilainya kolom 1 di sini. Nah, ini di sini kita kasih di sini validasinya. Nah, yang kedua, kalau kolom 1 tidak sama dengan kolom 2 ya, maka nilainya kolom 1. Nah, ini. Jadi ini 2 contoh yang akan kita lakukan validasi. Kolom 1 itu di sini maksudnya. Kalau kolom 1 sama dengan kolom 5, maka nilainya kolom 1. Atau kolom 5, kan sama. Jadi kita kasih rumus di sini. Rumusnya adalah sama dengan if. Saya jelaskan dulu. Kolom 1, kalau kolom 1 sama dengan kolom 5, maka nilainya kolom 1. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Kalau dia tidak sama, maka dia salah. Nah, itu maksudnya. Kalau tidak sama kolom 1 dengan kolom 5, maka nilainya, maka dia salah. Jadi di sini kita pasang rumusnya sama dengan if. Nah, if, kemudian kita buka tadi ini ya, di lembar kerja data. If
ini ya, ini kan kolom 1. Nah, sama dengan kolom 5 ini, kemudian apa ya, titik koma, maka kemudian kita klik yang 1 atau 5, maka nilainya adalah kolom 1. Nah, kolom 1. Kemudian setelah itu titik koma kembali, baru koma, petik, tanda petik, tulis salah, baru ditutup dengan tanda petik, kemudian balas kurung, enter. Nah, ini salah. Nah, salah teman-teman ya. Kenapa salah di sini tertulis salah? Karena kolom 1 sama dengan tidak sama dengan kolom 5. Ya, perhatikan, ada 500, ada 400. Nah, itu. Kemudian di sini kolom 1 tidak sama dengan kolom 2, maka nilainya kolom 1. Nah, ini sama dengan kolom 1 tadi. Kolom 1 tidak sama. Jadi tidak sama itu ditulis dengan lebih besar, lebih kecil ya. Lebih besar dan lebih kecil begini. Tidak sama dengan kolom 2. Nah, ini kolom 2, maka nilainya kolom 1. Klik ini. Nah. Bagaimana kalau sama? Kemudian setelah itu rumusnya adalah titik koma. Kemudian bagaimana kalau sama? Tulis juga salah. Oke, baru tutup kurung. Jadi di sini dikasih tanda petik teman-teman ya. Di sini kasih tanda if ya, maksudnya logikanya. If, jadi if ini kolom 1 ini ya, kemudian enter. Nah, ini nah, coba perhatikan di validasi pertama adalah kalau kolom 1 sama dengan kolom 5, maka nilainya kolom 1. Kalau tidak sama, maka salah. Nah, ini dia. Ya, perhatikan kolom 1 ini, kemudian kolom 5 ini. Ada 500, ada 400. Nah, coba kita dirubah di sini 500. Ini dikasih contoh saja ya, dibuktikan 500 ribu. Coba kita buka di sini validasinya, betul kah 500? Nah, ini 500. Nah, sekarang validasi yang kedua, kalau kolom 1 tidak sama dengan kolom 2, maka nilainya kolom 1. Ya, perhatikan kolom 1 tidak sama dengan kolom 2, maka nilainya kolom 1. Ya, perhatikan kolom 1 tidak sama dengan kolom 2, maka nilainya kolom 1. Nah, ini 500 kan tidak sama dengan 200. Kalau tidak sama dengan 200, maka nilainya kolom 1. Coba kalau dia sama tadi ini, kalau dia sama maka salah. Nah, itu. Jadi kita kasih sama 500 ribu. Apakah betul tertulis salah di validasinya? Nah, ini salah. Ini salah satu ya. Inilah rumus untuk membuat sebuah validasi. Rumus ini namanya rumus logika ya. Logika if.
Nah, sekarang aplikasinya di dalam pembuatan laporan LKPJ, LKPJ Kepala Desa itu adalah begini. Nah, ini. Di sini di belanja ini ada validasi yang mestinya kita lakukan agar pembuatan dokumen ini tidak salah. Jadi referensinya maksudnya di sini ya. Di anggaran itu referensinya adalah C9 dan C15. Maksudnya adalah di sini ada bernilai angka kalau C9 dan C15 itu sama. C9 dan C15 itu di catatan atas laporan keuangan ya. Di sini dia. Catatan atas laporan keuangan. C9 ini C ya, ini C. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. 9 itu yang kita lihat adalah jumlahnya ini. Jumlahnya. Kalau ini kita kasih tanda dulu. Kalau ini kemudian huruf berwarna putih. C9. C9 ini ya. Berarti jumlahnya yang akan kita lihat. Kemudian dan C15. C15, yang mana C15? Nah ini jumlahnya. Dan ini jumlah yang akan kita ini. Kita hitamkan baru huruf putih. Nah, kalau ini sama dengan yang ini, maka nilainya ini. Nah, itu maksudnya. Itulah maksudnya tadi C9 dan C15. Jadi, coba kita perhatikan. Ini 672008911. Di sini juga 672008911, berarti sama. Kalau dia sama, ambil salah satunya ya. Kita ambil saja yang di sini. Itu maksudnya. Nah, ini. Bagaimana kalau ini kan rumusnya dari begini. Ya. Ini rumusnya tadi. Bagaimana kalau tidak sama? Kita coba lihat. Katakanlah kita rubah yang di sini ya. Kita rubah di sini yang mana yang ini ya. Kita hilangkan ini 230 saja. Kita hilangkan 1, 230. Oke. Jadi 54020 dia 6720089 juta 8.910 rupiah. Yang di atas 911 rupiah, berarti tidak sama. Nah, bagaimana di dokumen ini dia tertulis salah karena tidak sama. Nah, itu maksudnya. Kalau salah di sini ya perbaiki. Begitu maksudnya. Nah, inilah validasi. Terus ini tadi kita kembalikan. Ini ada 1. Maka dia kembali bernilai, ada nilainya. Terus yang kedua adalah C10 dan C15. Oh ya, C15. C10 dan C15 maksudnya benar nggak nih? C15 semua. Satu 197.
197. Ini mungkin itu ini. Oh ya, benar. Kan ini tadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ya. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekarang C10 untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, C10 sama dengan C15 di bidang penyelenggaraan pembangunan desa. Kita perhatikan. Ini bidang penyelenggaraan bidang pembangunan desa C10. Mana tadi C10? Nah ini. Ini nah, kita warna merah kalau ini ya. Supaya ada perbedaan. Warna merah ini. Nah, sama dengan C15 di pembangunan. Nah, C15 di pembangunan ini. Apabila C10 sama dengan C15 di bidang pembangunan, berarti bernilai, dia akan memiliki nilai. Kalau dia tidak sama, berarti dia akan tertulis salah. Nah itu, ini maksudnya begitu. Jadi 4, 6, 4, 5, 16, 1, 20. Benarkah? 4, 6, 4, 5, 16, 1, 20. Nah ini dia. Dia bernilai karena sama. Nah sekarang coba kita rubah ya. Anggaplah kita rubah. Maksudnya dia tidak sama. Jadi kita tambah 1 di sini. Tambah 1. Berarti tidak sama. 4, 6, 4, 5, 16, 1, 21 di sini. 4, 6, 4, 5, 16, 1, 20. Bagaimana validasinya di sini? Dia akan tertulis salah. Karena ini yang menjelaskan bahwa dia harus sama. C10 dan C15 berarti dia harus sama. Nah, begitu. Jadi kita kembalikan di sini. Ini tadi 0. Begitu juga yang lain, teman-teman. Jadi begitu juga yang di bawah ini. Begitu juga yang di sini. Ini tadi anggarannya, di sini realisasinya. Nah, kalau ini adalah hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua data ini. Nah, itulah contoh penerapan rumus logika atau validasi dasar. Ya itulah contoh penerapan validasi data dalam satu pekerjaan kita. Saya kira cukup sekian, dan kalau misalnya ada yang belum paham betul tentang terkait dengan validasi data tadi, bisa komen, dan kalau misalnya memang saya tahu, saya akan jawab. Kalau saya tidak tahu, saya akan berusaha untuk cari tahu. Ya demikian, kalau misalnya memang video ini dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen, dan share apabila dianggap bahwa dokumen ini akan bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.